Bono Gedhe Nuswatara Jawa sampun ana ing pucuk ing ngeri kalono gegere sak nusa lan sak bangsa. Halo Sobat Pasti DIY, dalam video ini admin akan coba merangkum beberapa pesan-pesan yang diberikan melalui mediator pada saat acara Larung Sesaji di Pantai Ngeliep, Malang Selatan. Dari banyaknya pesan yang disampaikan dari tahun ke tahun, bahkan sebelum wabah pandemi dan Gunung Semeru meletus, banyak pesan positif dan pesan peringatan yang disampaikan. Larung sesaji adalah tradisi turun-temurun sebagai wujud syukur atas nikmat yang Tuhan berikan dalam hal rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang melimpah bagi hasil bumi maupun laut. Larung sesaji dimaknai pula sebagai tindakan religi dan paham animisme dan dinamisme di mana mitos dan magik lekat dalam budaya Jawa. Makna lainnya, larung sesaji antara lain bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yakni kekhasan yang merupakan ciri suatu daerah dan warisan leluhur. Dalam video ini, admin mencoba mengulas makna dari pesan tersebut. Jika ada kesalahan dari perbedaan cara pandang dalam memaknai maksud dan tujuan dari pesan tersebut, mohon dikoreksi. Masalah percaya dan tidaknya kita serahkan ke diri kita masing-masing. Satrio ing arso selikur nasi selangkung bakal ono keken lan ngati-ngati nger bakal ono gegere sak nusa lan sak bangsa. Iki wis mlebu tauning akhir. Arti pesan tersebut dapat kita maknai bahwa di antara tahun 2021 hingga 2025 kita harus hati-hati dan waspada. Kalau kita lihat kalender nasional bahwa di antara tahun tersebut ada hajatan besar di Indonesia, yakni pemilu dan pemilihan presiden dan kepala daerah. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai terjadi keributan dan kerusuhan. Bakal ono kala bendu luwih gedhe. Parane menungso kabeh wis ancik-ancik pucuke ngeri. Ngati-ngati ning sasi kala bendu. Ning ngarsa kala bendu ning arsa akhiring jaman. Zaman kala bendu secara harfiah dapat diartikan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Fitnah menyebar di mana-mana, keluarga terpecah belah, kehidupan susah, kolusi, korupsi, dan nepotisme merajalela, dan para pemimpin kehilangan wibawa. Kalau berbicara, tidak bisa dipercaya. Melihat ciri-cirinya, banyak yang menilai saat ini kita tengah memasuki zaman itu. Sebuah masa transisi dari zaman keburukan menuju zaman yang baik, dari zaman kala bendu menuju zaman kala zubah, zaman adil makmur. Kene ora kena duwe sifat selung negara, yaiku adigang adigung lan adiguna. Aja sira ketungkul marang pangkat derajat utawa tahta. Aja ngasih sira ketungkul marang apa sing sira duweni. Kita sebagai manusia diingatkan untuk jangan hanya mengejar jabatan dan harta duniawi saja. Karena kalau kita sudah terlena, pasti kita akan memiliki sifat buruk. Ojo adigang adigung adiguno. Dimaknai janganlah dimabukkan dan termabukkan oleh kekuasaan, kedudukan, kekuatan, harta, dan kesombongan. Itu Gunung Kendeng bakale ajur mumur. Sapa tidak lakumu dhewe ora sekone sapa-sapa. Ananing Gusti Allah nyiptake sejatining makhluk ora mung manungsa.
Kehancuran alam bisa timbul karena ulah manusia. Penebangan pohon, penambangan pasir, batu, dan lainnya bisa menyebabkan kerusakan alam dan bahkan bencana alam. Kita diingatkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup bukan hanya manusia saja, tapi ada tumbuhan dan hewan di sekeliling kita yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai kita merusaknya. Ora ono tetembungan musyrik, ora ono tetembungan sirik. Sedekah alam, sedekah bumi pertiwi, Nuswantara. Sedekah Polowijo, Polowiji, lan sedayanipun kang dadosa pesembahan sakmenika dudu gawe aku lan dudu gawe abdi-abdi dalemku. Ananing dinggo bumi pertiwi kang sira-sira pidak. Pesan tersebut memberitahu bahwa apa yang sudah dilakukan yaitu larung sesaji bukan perbuatan yang musyrik atau menyekutukan Tuhan. Apa yang diberikan dalam larung sesaji yang berupa palawija, sayuran, dan buah-buahan merupakan wujud syukur yang dikembalikan ke alam dengan harapan Tuhan akan memberikan lebih banyak. Dan ada pepatah mengatakan, semakin banyak kamu memberi maka akan semakin banyak kamu diberi oleh Tuhan. Ojo jaluk nang aku lan ojo jaluk nang kawula-kawulaku. Jaluk omreng Gusti Allah Gustimu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ora ono sejatine Gusti lan ora ono sejatine kang disembah kejaba Gusti Allah kang disembah. Lan sedayane amung sarana lelantar. Kita sebagai manusia yang beriman, kalau kamu meminta sesuatu baik itu rezeki, jodoh, kesehatan, dan lainnya, mintalah ke Tuhan Allah yang menciptakan kita. Dan tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Tuhan Allah. Dok guru aja maju. Padha nenembah marang Sang Kuwasa. Ora ana sejatine kang kuwasa kecaba Gusti Allah kang luwih kuwasa. Beda guru yang memberikan kita ajaran atau beda keyakinan jangan sampai membuat saling bertengkar atau merusak kerukunan beragama karena kita sama-sama menyembah Sang Maha Kuasa. Dan tidak ada yang lebih kuasa kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Adat ojo kena ditinggal. Ora usah gagas. Monco sing ora kena dienggo tuntunan. Pesan tersebut sangat cocok buat anak muda zaman sekarang karena anak zaman sekarang akan lupa akan adat istiadat budaya tanah air kita. Di zaman modern ini bukan lagi kitab suci yang menjadi pedoman dan tuntunan, tetapi smartphone yang menuntun kita ke arah mana dan mau jadi apa. Jawi ojo ninggal jawine. Ojo lali nang sapadak dulure. Ojo lali nang bapa gununge tekon asal mulan nandi balimu. Jadi kita sudah sukses di kota, jangan melupakan kedua orang tua kita. Kita harus selalu ingat untuk pulang ke rumah orang tua kita untuk silaturahmi. Demikian ringkasan pesan singkat dan arti atau makna dari pesan tersebut. Jika ada kesalahan dan perbedaan cara pandang dalam memaknai maksud dan tujuan dari pesan tersebut, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Untuk pesan lainnya bersambung di lain waktu ya. Terima kasih.